Halo, selamat pagi, selamat siang semuanya. Salam jumpa lagi dengan saya Pak Nawanto dalam pelajaran IPS eh, kelas 8 hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang negeri Thailand ya. Beberapa hari yang lalu kita belajar ASEAN dan kemarin sudah kita bahas bersama Brunei Darussalam. Nah, ini adalah bendera Thailand. Ya, ini bendera Thailand. Kemudian ini peta negara Thailand. Ya, ini wilayahnya terbentang dari utara, timur, sampai selatan di sini. Nah, ini wilayah Thailand. Nama resminya Muang Thai atau Pratet Thai atau negara kerajaan. Ibu kotanya di Bangkok. Kemudian penduduknya tahun 2015 ada 65,1 juta jiwa. Bahasa resminya bahasa Thai, agamanya beragama Buddha mayoritas dengan kepala negara raja. Namun kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Sedangkan kepala negara itu raja secara tradisi itu turun-temurun. Kemudian tentang keadaan alam. Iklim di Thailand umumnya beriklim tropis. Namun kondisi fisik yang terbentang dari utara ke selatan, maka wilayah utara ini suhunya relatif lebih dingin daripada di bagian selatan. Mengapa demikian? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Kok Thailand utara dengan selatan sama-sama tropis tapi relatif lebih dingin di utara, ya. Kemudian yang lain tentang reliefnya. Bagian tengah merupakan dataran rendah tengah yang dialiri sungai Chao Phraya. Ini sungai yang sangat penting untuk negara Thailand. Merupakan pusat kegiatan ekonomi Thailand. Jadi aktivitas penduduk secara tradisi agraris sampai sekarang menjadi menuju industri, aktivitasnya di Thailand bagian tengah ini. Kemudian bagian utara berupa pegunungan tinggi yang tertutup oleh hutan tropis dengan puncaknya di daerah Doi Intanon, merupakan puncak tertinggi di Thailand. Sungai-sungai penting di Thailand selain Chao Phraya ada juga Sungai Mekong. Sungai Mekong ini sebenarnya jauh lebih besar dari Chao Phraya, namun eh, melintas negara Thailand hanya sedikit ya, membentang dari China, Kamboja, Vietnam, Thailand. Ini melewati Thailandnya hanya sedikit. Jadi yang lebih penting untuk orang Thailand adalah Sungai Chao Phraya. Di situ ada kota Bangkok, ada di lembah tengah ini. Kemudian penduduknya tadi sudah 65 juta jiwa, sebagian besar suku Thai, bahasanya bahasa Thai, 95% beragama Buddha, maka di Thailand banyak sekali dijumpai pagoda, ya, tempat ibadah agama Buddha. Nah, ini adalah contoh pagoda yang di Thailand banyak sekali ya, di daerah Asia Tenggara ini mayoritas memang negara-negara ini umumnya beragama Buddha, entah itu Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, ya. Ini umumnya negara-negara yang beragama Buddha. Kemudian bagaimana perekonomian di Thailand?
Thailand merupakan negara agraris dengan hasil pertanian yang utama, apa tadi sebutkan, yaitu beras dan karet. Ya, Thailand dikenal sebagai lumbung padinya Asia Tenggara, bahkan Asia, dan juga penghasil karet alam. Ya, selain Thailand, yang negara yang dikenal sebagai penghasil karet adalah Malaysia dan Indonesia. Pertanian dilakukan secara diversifikasi. Ya, kalian kenal buah jambu Bangkok, ya. Ayam Bangkok, pepaya Bangkok, durian Bangkok. Mengapa semua berlabel Bangkok? Karena hasil eh, itu apa tadi temuan temuan unggul dari negara ini. Sumber daya alamnya bagaimana? Sumber daya alam Thailand tidaklah terlalu mencolok, ya. Memang cukup besar timah di sana, tapi yang lain ya rata-rata biasa saja. Yang sumber daya alam dari pertanian lah yang lebih mencolok, yaitu padi dan karet. Kemudian di wilayah utara dari Thailand, ya, seperti kita ketahui tadi dari peta tadi, ya, mana tadi petanya. Nah, ini yang berupa pegunungan tinggi ini, warnanya coklat ini ya. Di sini berbatasan dengan 3 negara. Di sini ada Laos, kemudian di sini ada Myanmar. Nah, daerah ini yang dikenal dengan sebutan kawasan segitiga emas atau Golden Triangle. Ya. Apa yang dimaksud dengan kawasan segitiga emas atau Golden Triangle? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, ya, nanti dijawab. Kemudian negeri ini juga mempunyai kekhasan yang lain, yaitu pasar tradisional, pasar terapung. Kalian mungkin masih ingat di Indonesia juga ada tempat-tempat seperti ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan di pulau mana di Indonesia yang ada pasar terapung di atas sungai. Ini juga sekarang dikembangkan sebagai objek wisata selain juga aktivitas ekonomi, pasar, tempat jual beli, transaksi, kebutuhan hidup, tapi juga sekarang menjadi objek wisata tradisional. Nah, selain pasar juga ada tempat pariwisata yang terkenal karena negara ini eh, kaya akan keindahan budaya dan juga keindahan alamnya, maka Thailand termasuk negara yang cukup populer daerah wisatanya. Salah satunya adalah wisata pantai. Nah, ini daerah Pattaya yang sudah terkenal ya. Kalau di Indonesia ya kayak di Bali itu Pantai Kuta ya, Pantai Kuta. Nah, ini adalah beberapa aktivitas perekonomian dan pariwisata di negeri gajah. Ya, negeri Thailand disebut juga negeri gajah putih. Nah, ini pakaian tradisionalnya yang mirip-mirip seperti ini selain Thailand juga di Myanmar ya. Karena daerahnya berdekatan, kulturnya hampir sama. Dan di sini ada gambar Raja Thailand. Ya, ini adalah bagaimana rakyat mau memberikan suatu persembahan kepada raja, sikapnya harus bersimpuh, harus ya sopan lah pokoknya karena negeri kerajaan ini sangat disegani oleh rakyatnya ya. Ya, kalau di Eropa itu ya Inggris lah.
negerinya raja. Kalau di Asia ya Thailand. Ini yang dikenal dengan negeri kerajaan yang sangat kental dengan tradisi yang di mana raja sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya ya. Nah, ini eh, pertemuan kita hari ini tentang negara Thailand. Semoga bermanfaat. Silahkan nanti dipelajari di buku paket untuk mendalaminya ya. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa pada materi yang berbeda.